soal. Nah, saya mulai dari Romel dulu. Silakan dibaca soal nomor 1, Romel. Terus apa jawabannya? Your stakeholders suggest you to develop project scope based on template that register on company database. What should you check to ensure it? Tadi saya jawab apa ya, Mas ya? Tadi saya jawabnya ini ya, Mas, cek lesson learn. Cek lesson learn. Oke. Epi atau Akbar, apa jawabannya? Epi dulu. Wah, Epi A. Didip. Kalau nggak bisa bersuara di chat boleh Didip. Kayaknya D deh, Mas. D. Sama. Akbar. A. Oke. A ya, OPA ya. OPA itu apa? Organization proses Aset. Aset. Jadi semua prosedur, template itu ada di OPA. Nanti silakan Romel lihat yang di materi fundamental itu saya jelasin apa itu OPA, apa itu IFF. Lesson learn itu kalau sudah selesai proyek tersebut nanti akan naik statusnya jadi lesson learn repository ya. Lesson learn repository atau kumpulan-kumpulan lesson learn yang difilingkan, dan nanti setelah itu dia akan dijadikan masuk ke dalam OPA ya, Organization Process Asset. IEF ini bukan IFF, IEF Enterprise Environment faktor eksternal yaitu pastel ya, ada politik, economical, sosial, teknologi, terus enviro, terakhir legal ya, terkait policy. Oke, jawabannya adalah A. Kata kuncinya template that register on company database. Jadi ada di database-nya company. Itu cek OPA. Lanjut, Didip boleh nomor 2. Didip. Iya, Mas. Your project on midway process. Key stakeholder complain that the project don't meet the organization strategy and should be stopped soon because the benefit don't inlet with organization need. What you refer and ensure this complaint. Business case document ya kayaknya tadi aku, Mas. Oke, kenapa business case dokumen? Kata kuncinya apa? Soalnya kan ngomongnya benefitnya tuh nggak inline sama organization needs. Kalau berarti kan sebenarnya kalau business case dokumen kan sebelum jalan kan ada kayak apa studi kelayakan itu apa namanya ya? Feasibility study. Feasibility study gitu. Oke, ya. Jadi kalau ngomong masalah benefit yang ada di dalam organisasi ya, itu selalu merefer ke atau di company itu merefer ke dokumen bisnis ya, bisnis dokumen. Kalau IF tadi sudah saya jelasin, risk register juga bukan ya, itu ada di fase planning untuk meregister risk atau resiko. Kemudian ada lesson learn, ini juga bukan ya. Lesson learn adalah knowledge gain atau case-case yang ada di project kita itu akan disimpan di lesson learn. Berarti jawabannya adalah D. Ini juga bisa lihat di fundamental nanti. Oke, yang 3 Akbar silakan. Soal ketiga. Bentar Mas, ada laundry. Oke, mungkin Epi dulu. Oh, ini salah semua ini ya. Oke, silakan. a project manager is preparing for a meeting to identify risks associated with the project. As part of the preparation, the project manager is looking for a document that captures a comprehensive list of factors that could either benefit or constrain the project. Which of the following would help the project manage the most? As part of the preparation, project manager is looking for a document that capture a comprehensive list of factors that could either benefit or constrain the project. Tadi saya salah sih jawabannya, saya jawabnya risk register. Tapi kayaknya ini ya, project charter bukan? Ya, ini jadi ini pakai eliminasi teknik ya, pakai eliminasi teknik. Pertama,
Project charter. Project charter isinya adalah high level dari informasi project tersebut ya. Purpose of project, key deliverable, key milestone, key constraint, dan project manajernya siapa itu di project charter. Nah, lalu comprehensive list artinya lebih luas ya yang di capture, yang lebih luas yang di capture. Constraint oke, ada key constraint tapi tidak mengatakan detail benefit ya. Makanya project charter bukan. Ada yang lebih tepat. Oke. Risk register bukan ya, karena ini resiko yang ada di proyek tersebut. Dari kata-kata ini tidak ada yang menyatakan resiko ya. Ini meet identify risiko. Ini identify risiko seolah-olah mengatakan ini sebagai risk kalau kita lihat di awal. Yeah. Tapi ingat ini ya, looking for document that capture comprehensive list. Ini nih kata kuncinya, either benefit or constraint the project. Ini kata kuncinya ya, ada benefit atau constraint dari project tersebut. Ada benefit atau constraint dari project tersebut. Ini bukan ya, risk. Nanti dokumen risk ini di-generate setelahnya, setelah dokumen tersebut. Jadi dokumen risk ini di-generate atau dibuat setelah dokumen ini ada. Isu log bukan ya. Isu log itu untuk risk yang tidak teridentifikasi. Ingat ya, isu log risk yang tidak teridentifikasi. Belum ada yang nonton risk ya, risk management plan belum ada. Belum. Jadi ada isu, ada risk. Ini bedanya kalau isu itu tidak teridentifikasi sebelumnya dan terjadi tiba-tiba. Itu menjadi isu. Kalau risk yang teridentifikasi maka masuk ke risk register. Sedangkan risk yang tidak teridentifikasi di fase planning dan terjadi tiba-tiba ketika eksekusi maka masuk ke isu log. Nah, yang benar adalah assumption log. Ingat di assumption itu selalu membahas constraint atau benefit. Ketika kita telah membuat assumption, kita bisa mendevelop risk register. Contoh gini, kita ada project di Jawa ya, project di Jawa, kita berasumsi bahwa mendatangkan manpower lebih gampang daripada proyek kita yang sebelumnya di Sumbawa, katakan di Sumbawa atau NTB. Nah, itu kan asumsi. Itu asumsi. Asumsi bahwa kita beranggapan kita gampang mendapatkan manpower. Nah, itu dimasukkan ke dalam assumption log. Karena itu tadi, itu bisa menjadi opportunity. Opportunity apa? Risk yang bersifat positif ya. Kalau risk yang bersifat negatif itu threat ya. Risk yang bersifat positif itu menjadi opportunity. Risk yang bersifat negatif akan menjadi threat. Nah, ketika itu menjadi opportunity, apa nanti respon kita? Nah, itu di capture ke risk register setelah adanya assumption log. Nah, cuman kalau seandainya dikatakan cuman identifikasi risk, tidak mengatakan benefit dan constraint, benar jawabannya adalah risk register. Kalau dia hanya mengatakan identify risk, tapi karena di sini diperjelas atau diperpanjang lagi ceritanya bahwa ada benefit dan constraint, maka masuk ke assumption log. Ini kan bisa berupa benefit tuh, bahwa proyek tersebut bisa mendatangkan atau bisa mendatangkan orang dengan mudah, artinya benefit atau opportunity. Kalau kita larikan ke risk, ya constraint ini berarti batasan. Oke, cukup jelas ya soal nomor 3. Iya. Oke, lanjut nomor 4. Akbar, silakan. Kalau kayaknya saya jawabnya A deh untuk ini. Oke. Regularly engage with product owner. Oke, alasannya boleh, Akbar. Karena ini kan pertama kan customer is not happy ya. Is not happy. Yang berhubungan dengan customer itu hanya product owner. Ya, clear ya, betul. Itu key-nya ya. Customer not happy, yang engage customer adalah product
owner. Product owner. Ini cukup jelas ya semuanya ya. Iya, Mas. Oke. Ini 3. Oke, lanjut ke nomor 5. Silakan Romel lagi nomor 5. Your project sponsor is giving a lot of changes. You observe your team members struggling to implement the changes which are given by the project sponsor. One of your project team member asking you how to better handle the changes. Which document you will refer to respond to? Struggling to implement the changes. Tadi kayaknya saya jawab C, Mas. Oke, scope management plan. Oke, kenapa Romel C? Karena asking to how to better handle the changes. Karena kan mau ada perubahan, Mas ya. Maksudnya ya kalau mau ada perubahan, dia harus lihat lagi scope-nya di mana gitu. Oke, baik. Oke, nah ini sayangnya nggak dikatakan scope, perubahannya mengenai scope, tidak dikatakan. Nah, bisa jadi schedule, bisa jadi cost, karena perubahan bisa ke banyak faktor ya. Bisa ke quality, bisa ke cost, bisa ke schedule, bisa ke scope juga. Nah, untuk mengimplementasikan perubahan tersebut, maka refernya adalah change management plan ya. B. Jadi untuk merespon perubahan, refernya adalah ke change management plan. Cukup jelas ya semua ya. Nomor 5 ya. Oke. Nomor 6. Didit, silakan. What is Scrum Master role? Oke, aku jawab apa ya sebentar. Cross-functional team of professional that sebentar. Represent bukan cross yang B kayaknya tadi saya jamnya. Cross-functional team of professional that self-organized to meet the sprint goal. Kan dia PM-nya kan soalnya, Mas. Oke. Oke, makasih Didit. Kita bahas ya. Kita bahas D dulu ya. Team members self-assign task by pulling them from the sprint backlog. Ini apa ini? Mungkin Akbar atau Epi atau Romel? Yang option D itu apa itu? Dia ngambil PO. Kanban kan begini, Mas. ya, Kanban ya. Kanban dan tujuannya untuk task assignment kan? Ya, task assignment. Maka D bukan ya. D bukan. Oh, D. Ya, C apa? C. Represent client interest and prioritas product backlog. Ini jobnya siapa? PO. PO ya, itu PO. Product owner. Iya. Oke, jadi product owner itu mewakili klien interest dan memprioritaskan produk backlog. Oke. B. Cross functional team of professional that self-organized to meet the sprint goal. Apa ini? Kerjaan siapa Development ini? team. Development team ya. FM bukan? Development team ini. Oh, yang ya, betul. Jadi apa kata kuncinya ini? Dia self-organized to meet sprint goal. Iya. Ya, self-organized to meet sprint goal yang membuat itu meet dengan sprint goal. Ya, ini terus ada cross function team, itu adalah development team. Sedangkan Scrum Master ini adalah facilitate ya. Memfasilitate apa? Iya. Scrum application ya, aplikasi Scrum yang ada di proyek tersebut dan membantu organization transition. Nah, membantu organization. Oke, clear ya, Didit ya. Yang lainnya jawabannya adalah Oke, Mas. Tadi kayak jawab A deh, lupa ya. Mas. Sorry. Oke. Lanjut 7, Epi silakan. All feature has been delivered in last sprint, but any additional change come from customer. What should Scrum team should do first? What should Scrum team should do first? Tadi saya jawabnya
Scrum Master will manage team to complete the features. Ya, tapi ya. Iya. Oke. Jadi gini, ini ada perubahan. Ketika ada perubahan dari customer, apakah langsung kita eksekusi oleh Scrum Master? Ingat, perubahan itu dari customer. Siapa yang pertama kali harus engage customer? Scrum Master atau siapa? Product owner. Product PO. owner. PO ya. Berarti bukan Scrum Master ya. Scrum Master menunggu perintah dari product owner untuk melakukan eksekusi. Berarti yang ada Scrum Master kita hapus. Berarti bukan. Apalagi development team juga bukan ya. Juga bukan. Tinggal product owner will update scope management plan, atau D, product owner will prioritize it on product backlog. Yang lebih sesuai dengan konsep agile yang mana? C, B atau D? Backlog. Backlog ya. Delta. Ya, delta. Ya, Scope backlog. management ini di waterfall ya. Di waterfall. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau ada perubahan, selalu yang akan engage pertama kali itu adalah product owner. Dia yang akan memprioritaskan di product backlog. Oke, cukup jelas nomor 7 semuanya ya, Didit, Romel. Jelas, Mas. Oke, nomor 8. Brochure and email are type of communication. Akbar, silakan. Push Push ya. Oke, clear. Ini kalau udah lihat yang di Amirali communication insya Allah paham. Contoh pull apa? Contoh pull Didit, contoh pull. Pull communication. Halo? Mana di? Epi boleh? Epi, contoh pull communication. Halo Mas. Ya, Didit. Ya, contoh pull communication apa? Didit. Pull itu kayak kalau kita nge-share-nya dalam satu tempat gitu loh ya Mas ya. Pull itu artinya kita menarik informasi ya. Iya, menarik informasi, downloadin SharePoint, Ya, Drive gitu. ya, atau contohnya website ya. Kita baca website, kita ambil informasi dari website tersebut gitu. Nah, email sebenarnya bisa. Email ini termasuk bisa pull juga kalau kita baca email. Cuman biar lebih gampang menafsirkan pull dan push ya, kita sebentar. Saya share dulu. Di communication kan ada ini, ada sender, ada receiver ya. Jadi Yes. selalu berada posisi di sini kita sebagai sender. Nah, kalau push artinya kita mengirimkan informasi. Kita mengirimkan informasi. Berarti itu contoh email, kita membuat email, kita membuat brosur ya, push. Kalau pull artinya kita menarik informasi ya. Ya, contoh dari pengumuman ya, announcement. Announcement di mana, di kereta-kereta atau di papan-papan pengumuman itu ya, atau dari website. Nah, itu disebut dengan pull. Ini push. Kita memberikan informasi, pull kita menarik informasi. Kalau interaktif berarti saling berkomunikasi ya, atau phone gitu ya, atau diskusi face to face. Nah, itu disebut dengan interaktif communication. Cukup jelas ya untuk yang pull. Kalau ngebaca email, Mas? Nah, betul. Ini yang agak menarik. Email ini kalau kita ngebaca berarti jatuhnya ke pull karena kita menarik informasi. Iya. Ya kan? Kalau kita sending itu berarti kita push. Nah, biasanya di soal itu email tuh dimasukkan ke push ya, artinya kita sending. Itu yang pertama. Yang kedua, ada informal dan formal. Selalu ingat email itu adalah informal communication. Di termnya PMP, email itu adalah informal communication, bukan formal communication.
Formal communication apa contohnya? Ya, minutes of meeting itu formal communication. Oke, clear ya? Nah, email ini termasuk informal. Walaupun pakai email kantor itu nggak termasuk ya, Mas ya? Iya, enggak termasuk itu. Itu termasuk informal email. Informal ya? Iya. Oh, oke. Nah, kalau yang formal, kontrak, minutes of meeting, atau MOM, surat, ya, surat yang benar ini ya, surat bukan surat email, tapi surat resmi ya, surat fisik Yang gitu. berkepala gitu-gitu Mas ya. Ya, Nomor surat. yang bersurat, nomor surat. Nah, itu masuk formal. Kalau informal itu email tentunya. Oke, lanjut nomor 9. Silakan siapa? Epi lagi ya? Based on previous project, stakeholder identified that communication is major concern. He suggests to project team to use cloud dashboard to combine all data, information, and reports, hence all member can fast and easily to control, monitor the project. As project manager, you analyze it and impact to cost for software training and license in order team familiar with the system. Where this information should be captured. Saya jawabnya di risk register. Risk register ya. Oke. Kenapa bukan Cenglog? Bisa dijelasin, Pi? Cenglog ini apa? Saya ngambilnya dari kalimat terakhir, as project manager you analyze it and it impact to cost. Berarti di sana project manager sudah menganalisa. Jadi saya pikir ada list bahwa case ini udah masuk risk registernya yang project manager pernah buat dan di sana ada impact ke cost. Oke. Ya betul, jawabannya C ya. Kalau isu, kenapa bukan? Karena di sini stakeholder identify ya, sudah mengidentifikasi. Ya. Sudah teridentifikasi. Nah, kalau dia tidak teridentifikasi, tiba-tiba muncul masalah komunikasi segala macam, baru masuk ke isu. Kalau Cenglog tadi yang seperti Romel bilang bahwa ada perubahan scope segala macam, itu dibuat di change management atau change request ya. Jadi change request itu dokumennya, change management plan itu prosedurnya, change request itu dokumennya, change management plan itu prosedurnya. Change request itu akan diregister di Cenglog. Semua perubahan-perubahan yang ada di project itu diregister di Cenglog. Itu makanya ini Cenglog. Tim charter ini ground rule. Apa itu ground rule? Aturan-aturan yang ada di dalam tim. Aturan-aturan yang ada di dalam tim. Itu semua dibuat di dalam tim charter. Jadi Tim charter ini nggak masuk ke step-step ya? step contohnya gimana maksud Ya Akbar? kan tadi kita kan kayak project charter, kita ngecek habis itu ngecek step selanjutnya. Nah, ini kan Oh tim iya charter. ya. Ya, Ini kosakata baru sih aku baru betul. tim Ini charter ini. di resource management plan, Akbar. Tim charter ini. Oh, oke. Di develop tim ya. Oke. Di manage, tepatnya di manage tim. Oke, itu ya. Tim charter atau ground rule, nama lainnya. Kalau ada kata-kata ground rule, ada kata-kata tim charter, itu mirip. Definisinya sama. Oke, 9 jelas. Mau nanya Mas, Oke, silakan. yang change log tadi kan Mas bilang change request akan masuk ke change log. Nah, change request ini sama nggak dengan change order atau juga ada yang lain nyebut variation order? Ya. Karena saya nemuin di 3 company ada yang nyebut change request, ada yang nyebut change order, ada yang nyebut variation order. Ini ketiganya sama atau ada beda ya Mas ya? Jadi change order, change variation atau variation order ya, ada change variation, ada variation order, itu mirip. Change order, variation order atau change variation itu mirip. Itu larinya ke dokumen procurement. Dokumen procurement untuk
adanya biasanya pekerjaan tambahan. Iya. Ada pekerjaan tambahan atau ada permintaan biasanya Additional budget, ya. material. Additional material. Sejauh ini sampai hari ini saya jarang lihat soal-soal ada yang menanyakan masalah change order. Jadi ini sedikit agak beda ya praktisnya ini. Dan itu pun memang mengerucutnya lebih ke procurement kalau change order tadi. Sedangkan change request itu adalah hal-hal yang berimpact kepada constraint atau baseline. Apa saja? Cost, schedule, scope. Change order itu bisa dibuat mungkin atas dasar adanya change request. Misal, ini saya mau menambahkan scope. Yang awalnya platnya tidak ada lifting lug. Nah, sekarang lifting lugnya jadi 10 misal. Berarti kan ada penambahan scope bagi kontraktor. Itu dicatat di change request. Dampaknya kemana? Apakah dampak schedule, apakah dampak ke cost, apakah dampak ke penambahan manpower segala macam. Itu kan ditulis. Dianalisa karena penambahan tersebut itu masuk ke change request. Dianalisa penambahan itu masuk ke change request. Nah, lain cerita dengan change order. Change order itu adalah untuk kita sebagai kontraktor ya, biar kerjaan kita yang diinstruksikan ini dapat dasar penambahan uang atau penambahan waktu jika disetujui oleh klien. Nah, itu change order. Jadi sedikit nampak ya bedanya ya. Change request itu ke baseline, kalau change order ini lebih ke masalah cost untuk internalnya si kontraktor. Itu. Dan change order nggak diupdate di change log itu. Nggak ada terminologi dia akan diupdate di change log ya. Change order nggak ada. Change log ini hanya change request tadi yang berkaitan dengan perubahan di baseline baik cost, scope maupun schedule. Oke Mas, terima kasih Mas. Berarti change log ini berupa list aja kan ya? Betul. List sejauh mana proposal change request kita ini sudah di-approve, apakah di-review, atau di-reject. Cuman itu aja isinya. Iya, kayak status dokumen lah ya. Iya, betul. Betul, Oke. Akbar. Status dokumen. Nah, sama kayak isu log ya, status dokumen. Dokumen apa? Dokumen isu tadi. Nah, kenapa ini terjadi? Itu diupdate di isu log. Nanti itu bisa diupdate juga. Setelah diupdate di isu log, akan masuk ke lesson learn. Ketika ketemu solusinya kan, ke depannya biar tidak terjadi, biar itu teridentifikasi dari awal, maka apa solusinya? Itu masuk ke lesson learn. Oke, nomor 10. Didip, boleh? Akbar ya? Belum ya? Akbar, nomor 10. Government have power to stop the project. How we handle this stakeholder? Keep them satisfied. Ya, udah nonton semua yang stakeholder? Ingat power interest grid? Iya. Stakeholder ini ya, materi pertama atau kedua ya? Pertama. Pertama ya. Kedua ya. Pertama foundation ya. Ini saya share ya. Ingat power interest grid. Nih. Ini salah satu tools untuk mendefine stakeholder. Interest-nya. Terus power ya. Nanti bisa dilihat lagi kalau powernya rendah, interest-nya tinggi, ya kan? Makin ke kanan makin tinggi, makin ke bawah makin rendah. Power rendah, interest tinggi. Siapa ini? Kompetitor ya. Ya, media. Atau media ya. Orang yang di luar, kompetitor atau media. Dia interest dengan proyek kita, tapi tidak punya power. Powernya tinggi, interest-nya tinggi. Siapa? Internal ya. Tim kita. Dan sponsor yang punya duit. Nah, ini dia memiliki power tinggi dan interest tinggi. Dia memiliki power tinggi, tapi interest-nya rendah.
Ini contohnya CEO di perusahaan. Government. Ya, government, CEO, dia kan tertarik. Powernya tinggi, tapi kadang nggak tertarik. CEO kan banyak yang dipikirin sama beliau. Nah, maka dia masuk ke sini. Nah, terus ada yang power rendah, interest rendah. Ini contohnya office boy ya. Nah, biasanya admin, clerk gitu ya. Nah, mereka power rendah, interestnya rendah. Nah, ini ada metodenya sendiri yang harus seperti apa kita treatment. Kalau power tinggi, interest tinggi, kita harus manage closely. Kalau power rendah, interestnya tinggi, cukup keep inform ya. Kalau power tinggi, interest rendah, ini keep them satisfied. Satisfy. Kita harus buat government, CEO itu tuh selalu puas dengan raport kita compare dengan compliance-nya mereka. Nah, kalau ini cukup masuk ke watch list ya. Orang-orang yang ada di power rendah, interest rendah gitu. Jadi jawabannya adalah masuk ke mana tadi? Keep satisfy ya. Masih Anda untuk Aha. yang power rendah sama interest rendah tadi apa aja contohnya? Power ini office boy. Iya, Ya, cleaning nggak ada yang service. ya nggak nyambung banget soalnya ya. Iya, security ya. Oh Orang-orang yang iya. ada security kita, proyek security admin. Nah, itu masukkan watchlist aja. Admin termasuk ya. Gimana, Akbar? Kayak misalkan mailman gitu. Itu masuk situ juga. Putus-putus ya? Gimana? Sorry. Ya. Loh. Halo, ya, coba. Yang mana? Ya, kalau kayak mailman yang antar surat. Oh, ya. Watchlist. Masuk ke sini. Ya, Oke, ya. benar berarti yang nggak ada hubungan sama sekali ya. Betul. Oke. Outsider. Ya, Outsider. Oke. ya. Lanjut. Kita ke soal nomor 10 sudah. Nomor 11. Romel silakan nomor 11. After several meetings with the customer, various project stakeholder, project team, and subject matter experts realize that the nature of the project and the product to be delivered require the hybrid project management approach. We have several options on the table. Which option would be the best one for you to choose to comply with the selected approach? Tadi saya jawab. Kayaknya tadi saya jawab awas kayaknya. Oke. Di sini kata kuncinya hybrid ya, Romel ya, sama teman-teman yang lain. Hybrid ini artinya ada sebagian menggunakan waterfall, sebagian lagi menggunakan agile. Oke, kita cek. Developing product using Scrum. Oke, ini agile. Controlling budget menggunakan cost baseline. Ya, cost baseline ini adalah di waterfall. Bisa. B. Developing deliverable using Kanban. Oke. But limiting WIP based on team throughput ya. Ini juga agile ya. B ini agile semua nih. C. Developing scope using WBS. Oke. Ini waterfall. Controlling schedule using scope baseline. Waterfall juga. Berarti waterfall. WIP tadi apa ya Mas ya? Lupa. Work in progress. Oh. Work in progress. Terus D. Outsourcing work to vendor. Controlling procurement by using inspection. Ini nggak ada hubungan ya. Oke, yang benar adalah A ya, betul. WBS ini work breakdown structure atau apa ya? Benar Ya, ya? betul. Yang ada di define scope. Jadi WBS ini masih masuk ke define scope ya, bukan masuk ke ranah schedule. Kalau scheduler kan buat WBS. Nah, ini masuk ke scope. Kalau di scope management masuk ke scope. Oh ya, kenapa nggak? Apa tadi gimana kalau nggak C? Kalau C using WBS. WBS ini kan di waterfall. Iya. Scope baseline juga di waterfall. Oh iya. Nah, berarti waterfall. Padahal kita tanyain
adalah hybrid ya. Oke, clear ya semuanya. Ini alhamdulillah 4 korek. Lanjut 12. Didit. Monggo Didit. Because of your project recycle products, government requests your organization to fulfill some requirement and policy, and it will impact your costs and schedule to comply it. As project manager, you instruct him to delete the recycle product and use new products, all to increase your cost. What the response that project manager take? Avoid. Avoid ya. Paham ya? Jadi Hmm. kita tidak jadi mengambil recycle tersebut. Ya, gitu. Kita batalin. Kalau mitigate artinya kita tetap mengambil recycle tersebut, tapi kita mitigasi biar tidak terlalu berdampak ke cost dan schedule. Biar tidak terlalu berdampak ke cost dan schedule. Mungkin solusinya apa ya solusinya kira-kira kalau misal biar kita gunain recycle, ya kita negosiasi dengan government. Harapannya kita alasan masalah lingkungan, jadi berharap polisi dan requirement-nya tidak terlalu berat, misal gitu. Kalau transfer ini, ingat kalau transfer itu selalu didefinisikan kita men-share ke third party atau ke vendor atau ke subcon. Jadi resiko tersebut dikasihkan ke third party atau dikasihkan ke vendor atau dikasihkan ke subcon atau kontraktor. Kita transfer ke mereka kerjaan tersebut. Jadi yang mengelola recycle produk tersebut bukan lagi kita, tapi vendor atau subcon atau third party, itu transfer. Avoid tadi ini soalnya kita benar-benar tidak menggunakan. Kalau accept berarti kita menggunakan dan menerima konsekuensi dari pilihan kita, yaitu penambahan cost atau schedule. Oke, cukup jelas ya nomor 12. Nomor 13. Ini kalau udah dengar Teams tahu ini. Dan di fundamental juga ada ini ya. Lupa kayaknya. Dengar apa Teams ya? Teams. Oh, itu di Teams ya. Oke. Ya Teams. Sorry, fundamental belum. Fundamental bahas leadership. Epi silakan Epi. What is true about dual factor theory of Herzberg and manage and develop team? Jawabannya motivation and hygiene, tapi saya jawabnya power and achievement. Ya. Sama lagi. Jawabannya betul. D ya. Motivasi. Kalau X dan Y itu, X itu artinya menolak. Jadi ada habit-habit orang. Kalau teori X dan Y itu teori yang kita sebagai subjek ya. Kita sebagai subjek. Artinya kita menolak X ya. Kayak X, bagaimana bentuk X. Bentar. X itu kan gini kan, artinya menolak. Menolak untuk diberikan pekerjaan, menolak untuk diarahkan, menolak untuk dibimbing, itu teori X, orang-orang yang menolak. Kalau Y itu artinya welcome dia gitu kan, Y. Welcome untuk adanya bimbingan, untuk adanya perubahan, itu Y. Power achievement ini teori lain lagi ya. Ekspektasi teori ini teori ekspektasi. Nanti kalian lihat di Teams Management Plan. Motivation dan hygiene ini kita sebagai objek. Artinya apa? Apa yang memotivasi kita untuk semangat bekerja? Apa yang menghygiene itu yang membuat kita tidak termotivasi? Contohnya yang memotivasi kita untuk bekerja itu adalah biasanya jabatan, pengakuan, tanggung jawab. Uang itu masuk ke hygiene ternyata. Oh gitu. Ya, nanti silakan lihat. Hygiene itu salary, itu ke hygiene. Hal yang membuat orang environmental itu masuk ke hygiene. Itu sih Mas, yang aku tadi sempat pernah dapat video tentang teori Herzberg ini ke motivasi. Cuman yang bikin aku kagok jawabnya itu ini higienis atau apa? Kebersihan. Iya makanya.
Masuk ya. Jadi ternyata uang itu yang menjadi orang dissatisfied ya, Pak ya, yang tidak puas ya, penyebab orang tidak puas dengan kerjaan. Orang lebih tertarik dikasih pengakuan, oh diakui dia sanggup, dia oke kerjanya, daripada dikasih gaji yang tinggi tapi nggak diakui kerjaannya. Kira-kira Oh begitu gitu ya. ya? Ya, orang lebih senang diakui. Mungkin yang lain gimana? Setuju nggak? Kalau saya jujur Setuju. gitu ya, lebih setuju Enggak, diakui. kalau saya Posisi sih Mas, lebih ke posisi juga sih. Posisi ya. Eh, kalau saya yang penting duitnya banyak, mau ngerjainnya yang sepele nggak apa-apa deh. Walaupun Kayak pengalaman di sini sih gitu Mas. Jadi beberapa orang lokal tuh memang nggak apa-apa posisinya bagus. Kalau mereka tuh digajinya yang nggak terlalu besar kayak nggak apa-apa. Yang penting posisinya bagus. ya, Yang betul, penting yang penting mereka dibilang supervisor, dibilang koordinator. Yang penting posisi lah. posisi Kalau gaji ya, belakangan katanya. belakangan, Oh betul. gitu. Ya. Nggak, beda Dan berarti. pengakuan juga setuju sih. ya. Ini makanya menarik di project management ini kita sedikit banyak belajar mengenai psikologi orang ya. Sedikit banyak mengenai psikologi orang. Maka di sana itu ada namanya manage and development team. Nanti Ya, gimana? ini juga sih kayak kalau di tempatku tuh kebalikannya ya. Jadi mostly orang-orang yang bahkan sebelumnya jabatannya project manager, mereka rela keluar dari misalkan keluar dari Pertamina ya, tapi balik ke Qatar cuman untuk jadi project engineer gitu. Oh Ya kan ya, ya. Itu salary-nya itu berarti. salary-nya kan yang dikejar. Betul. Salary-nya. Gitu. Betul. Kayaknya ini deh pernah ada dulu zaman pra-TD apa TD gitu yang 5 hierarki dari needed-nya manusia. Kalau nggak salah Iya, paling atas itu eksistensi. iya. Oh Jadi gitu. ketika kesehatan, terus keamanan, keamanan itu termasuk di keuangan, itu kan keamanan kita finansial kan. Terus apa yang topnya eksistensi. Oh, menarik ya. Ini Iya ini nih gambar. diajarin. Ini Maslow hierarchy needs. Maslow ya, Nah, Maslow hierarki. ini nanti kalian belajar juga di PMP, di manage. Ini ya, ini psikologi. Oh, psikologi. Psikologi ya. Nah, itu kebutuhan makan, food. Nah, orang nanti kita psikologi, terus yang kedua nih safety ya. Safety. Safety, keamanan, Keamanan. love, kemudian esteem, terus terakhir aktualisasi. Aktualisasi. Ya. Psikologi ini orang kalau belum ketemu makan ya itu nggak akan ada cerita dia mau aktualisasi atau mau esteem ini confidence ya, more confidence kita lebih percaya diri berhadapan dengan orang, kita percaya diri menjelaskan keilmuan kita. Nah ini ngurusin makan aja, besok aja saya bingung mau makan apa, disuruh confidence di depan orang itu kan minder ya. Nah ini terus kalau belum safety, biasanya belum love, belum cari pasangan. Ini kalau teorinya si Maslow gitu. Maslow. Ya, belum punya rumah gitu ya. Nah, Wah, Pasti ini susah pasti ini. nggak bikinnya di Indonesia itu. ya gitu. Aduh. Nah, kalau udah terpenuhi rumah segala macam, dia akan memikirkan love ya, pasangan, terus orang yang disayangi, dicintai gitu. Nah, setelah itu baru dia akan mulai confidence nih. Mulai confidence, terakhir dia akan aktualisasi, yaitu impact-nya lebih ke masyarakat atau ke perusahaan. Nah, makanya manajer kalau gajinya rendah ya nggak mungkin dia mau aktualisasi kan. Simpel itu aja. Tapi Makan. ini teorinya kayak berubah, Mas. Oh gitu. Semenjak ada KPR, jadi Mas love-nya Henry di itu bawahnya halo. safety. Halo, ada Kidding, suara just ya? kidding. Ya betul. Love dulu ya, baru saya. Iya. Oke. Oke, kita lanjut soal ke 14. Romel lagi ya. You follow the team's request to upgrade the computer in order to speed up the progress of coding. Although you believe
The main reason of counterproductivity is causing the unclear definition of the feature from the customer. What kind of solving method do you use? Tadi sih saya kayaknya jawab smoothing Mas ya. Smoothing, ya betul. Smoothing. Karena unclear definition, jadi kayak atau deh Mas, tadi saya kayak jawabnya ngasal itu. Oke, nah ini saya jelasin. Nanti Ini di risk ya, Mas? di tim juga ini, tim manage Oke. konflik. Ini di materi manage konflik. Jadi di tim itu ada 4 kuadran ya, ada 4 kuadran. Ini concern to others dan concern to us ya. Ini concern to others. Ini concern to us atau me ya, kita. Jadi makin ke kanan makin concern ke orang. Artinya apa? Kita lose ya, orang win ya. Lose win. Kita mengutamakan pendapat orang daripada pendapat kita. Kasarannya gitu. Lose win. Inilah disebut dengan smoothing atau accommodate, mengakomodasi. Accommodate. Nah, kalau ini win-win. Ya, kita utamakan, orang kita utamakan juga. Inilah yang disebut dengan problem solving. Nah, kalau ini win, kita win, orang lose. Ini forcing, memaksa atau directing ya. Kita paksa orang, kita win, orang lose ya. Kalau ini lose ini avoid atau withdraw ya. Sama-sama enak gitu Mas ya? Enggak, pendapat dia enggak kita ambil, pendapat kita enggak kita ambil juga. Kita cari pendapat di luar itu. Nah, ada compromising. Compromising itu mencoba dari lose-lose menjadi win-win. Ya, yang awalnya lose-lose, oke, nggak ada nih, sepakat masing-masing. Kita coba deh cari solusi bareng-bareng lagi gitu. Tapi sama-sama win-win. Itulah compromise di sini. Compromise. Ya. Jadi teorinya kalau dari lose-lose yang kita harapkan ketemu win-win solution ke depannya, artinya ide kita nggak ada yang dipakai nih hari ini. Tapi kita coba sama-sama cari ide yang kita sama-sama setuju. Nah, kita berdiskusi segala macam. Artinya kita kan compromise dengan tim. Gitu. Itu disebut dengan compromise dari lose-lose yang sebelumnya yang mau kita jadikan ke win-win. Nah, ini ada di Teams Management ya. Di sana bisa dibaca atau didengarkan. Oke. Lanjut. Ini betul tadi smoothing. Tadi forcing atau apa? Forcing itu kita win, dia lose. Bukan, maksudnya nama lainnya ada dua. Oh, ada directing. Oh, directing. Ya, directing. Kalau di pengkaderan banyak mana? Directing atau problem solving ya? Forcing lah. Forcing. Tergantung pengkaderan tahun berapa, Mas. Oke. Lanjut ke soal nomor 15. Didit silakan. Your team is complete and start work last month. Now many problems happen and some of the team disagree with others. Conflict-related co-partners and internal behavior sometimes occur. What should you do as a project team? Aku tadi kayak jawab A, giving direction to the team. Tapi harusnya D kali ya, atau D. Oke. Ini ada di tim juga, di manage team atau di tim management plan. Jadi tim sudah dibentuk ya, bulan lalu sudah dibentuk. Nah, sekarang muncul problem-problem baru, konflik-konflik baru. Biasa kan seperti itu, orang-orang baru bertemu
digabung dalam satu tempat, disuruh mengerjakan pekerjaan bareng-bareng. Mungkin kalian dulu kan gitu, maba, pasti konflik dulu di awalnya. Ketika sudah bertemu sebulan atau 2 bulan, ini nggak cocok sama ini nggak cocok sama itu. Nah, di sini dijelasin di PMP. Di PMP dijelasin. Nah, saya share. Ada namanya Tuckman Ladder. Tuckman Ladder. Nah, gini. Nah, Tuckman Ladder. Ini starting. Ini time. Ini performing ya. Performing. Ini starting. Ini storming. Norming. Ini harusnya gini nih. Performing. Adjourning. Kayaknya udah dijelasin belum ya kemarin ya? Udah kayaknya. Tidak ya, sempat sekilas tak bahas ya. Nah, nanti dibaca lagi. Kenapa saya ulang-ulang? Ini sering masuk pertanyaan masalah ini. Di PMP, orang-orang yang mau lulus PMP itu materinya mostly mengenai stakeholder, tim, terus communication, baru yang lainnya kecil-kecil aja. Schedule, cost, procurement, risk. Nah, risk ini kayaknya nomor 4 deh. Nah, yang lainnya kecil-kecil aja itu. Schedule, cost itu kecil-kecil. Procurement, ini yang penting nih. Stakeholder, teams, hampir dominasi. Dan agile. Nah, agile. Jadi kalau di forming, tim baru dibentuk, kita harus banyak memberikan arahan, direction. Kalau sudah storming, artinya banyak konflik, kita harus banyak listening ya. Harus aktif listening. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah aktif listening. Apa tadi? Aktif listening. Ya, lanjutnya dong Mas, yang tadi. Lanjutnya, mana tadi? Setelah storming, norming ya, penormalan. Nah, norming. Setelah norming ini kita mentoring ya, mulai melakukan mentoring. Kemudian Mulai sosial Pak. ya mulai sosial. Kemudian performing ya, mulai perform nih. Jadi norming ini udah mulai percaya. Norming ini kondisinya udah normal, udah mulai percaya, kita mulai mentoring tim kita. Kalau di performing kita mulai delegate nih. Nah, kita delegate kerjaan ke semua tim. Kita nggak usah banyak campur tangan lagi sebagai PM. Kemudian terakhir adjourning. Adjourning ini pembubaran karena proyeknya sudah selesai kan. Proyek itu kan ada forming, ada pembubaran. Kalau di adjourning ini tinggal coaching ya. Bayatan itu. Pembayatan biar melanjutkan generasi berikutnya kan. Atau selesai dari sini dia ke proyek yang lainnya udah lebih siap seperti itu. Jadi di forming kita fokusnya ke direction, lalu di storming active listening, di norming ini mentoring, fokus kita, di performing kita mulai mendelegasikan kerjaan tersebut kita delegasikan, di adjourning ketika selesai kita coaching. Nah, ini disebut dengan Tuckman Ladder ya. Gitu. Oke. Kita lanjut ke soal ini jawabannya adalah B ya, active listening for team. Kalau delegate performing ya. Mentoring ini norming. 16 IP silakan. A new important stakeholder has been identified. You have update stakeholder register. You are in planning stage. What will you do next? Saya jawabnya update stakeholder engagement plan. Ya, betul ya. Setelah stakeholder register, stakeholder engagement plan, setelah stakeholder engagement plan baru
Communication Communication plan. plan. Ya, oke. Gitu. Nah, kalau kita mau mengupdate stakeholder register, tidak perlu change request. Kalau mau mengupdate stakeholder register, tidak perlu change request. Hah? Tapi kalau mengupdate stakeholder register, tidak perlu change request. Tapi jika update tersebut berimpact ke stakeholder engagement plan dan berimpact kepada communication plan, artinya communication plan dan stakeholder harus diupdate juga, maka itu perlu change request. Itu. Jadi change request ini ternyata bukan baseline aja, sorry, tapi juga termasuk update-update dokumen, termasuk communication plan dan stakeholder engagement plan. Clear ya mengenai Ya. request dan stakeholder management plan dan communication plan.